Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu orang tokoh Mekah yang mengingkari Allah yang bernama As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il itu dulu termasuk orang-orang yang mengingkari Nabi, termasuk orang-orang yang memerangi umat Islam. Akan tetapi diberikan anak orang yang beriman, Sayyidina Amr bin As. Sayyidina Amr bin As ini, ya, Amr ibn al-As. Beliau adalah orang yang menguasai kota Mesir. Kemudian membangun masjid di Mesir yang sekarang disebut dengan Masjid Amr bin As, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Al-Azhar. Dan Amr bin As ini punya seorang anak yang hebat luar biasa yang bernama Abdullah ibn al-Amr ibn al-As. Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As itu adalah termasuk abadilah, termasuk Abdullah pada zaman Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, termasuk abadilah sahabat-sahabat Nabi yang punya nama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, kemudian Abdullah bin Mas'ud. Nah itu abadilah. Mereka adalah orang-orang yang punya nama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, artinya sahabat-sahabat yang istimewa. Ya, bapaknya orang yang ingkar kepada Allah, bahkan disebut dalam Al-Quran, walaupun tidak secara langsung, akan tapi putranya dan cucunya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah. Ya. Yahdi may yasha, Allah berhak berikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Kadang tidak diberikan kepada orang yang tinggi, diberikan kepada orang yang rendah. Tidak diberikan kepada orang yang berilmu, diberikan kepada orang yang tidak punya ilmu. Maka hidayah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita diperintahkan selalu meminta untuk diberikan hidayah. Itulah kenapa kita juga diperintahkan untuk selalu mensyukuri bahwa Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita hidayah. Ya. Dalam salat kita selalu mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Dalam setiap rakaat kita meminta kepada Allah untuk senantiasa diberikan hidayah tersebut. Hadirin rahimakumullah, kejadiannya terjadi antara As bin Wa'il dengan seorang sahabat Nabi bernama Khobab bin Ard. Khobab bin Ard ini adalah budak, tapi orang Arab. Jadi kampungnya itu diserbu. Orang suku Badui dulu saling menyerbu satu sama lain, diserbu kampungnya. Kemudian Khobab ini masih muda ditangkap dan dijual di pasar. Dibeli oleh seorang wanita Mekah. Dan kemudian dipekerjakan. Khobab ini cerdas, pinter. Sampai kemudian dia punya keahlian mampu membuat perhiasan, pedang, dan alat-alat yang terbuat dari logam. Sehingga terkenal di Mekah. Orang yang ahli membuat peralatan dari logam atau perhiasan-perhiasan dari logam adalah Khobab bin Ard, seorang budak laki-laki dari seorang perempuan, pemiliknya adalah seorang wanita. Ya. Dan sampai kemudian Khobab bin Ard ini mendengar Nabi SAW, mendengar tentang keberadaan Nabi di Mekah. Beliau di Mekah tinggalnya. Mendengar Nabi SAW mengajak orang untuk beriman kepada Allah. Mendengar ucapan itu, maka dia langsung datang kepada Nabi, memandang wajah Nabi, melihat Nabi, kemudian langsung mengucapkan syahadat tanpa pikir dua kali. Ya, sahabat Nabi itu yang membedakannya dengan kita dan bedakan dengan siapapun selain sahabat Nabi, mereka itu memandang wajah Nabi. Siapapun yang memandang wajah Nabi dalam keadaan Nabi masih hidup di bumi dan beriman kepada Nabi, dia sahabat. Muhammad bin Abu Bakar Siddiq itu masih bayi. Ketika Nabi akan hajjatul wada, akan berangkat menuju haji wada, istrinya Sayyidina Abu Bakar melahirkan di perjalanan. Kemudian diberi nama oleh Nabi Muhammad, bayi merah. Sepulang haji wada, Nabi banyak sakit kemudian meninggal. Jadi Muhammad bin Abu Bakar Siddiq itu hanya melihat Nabi ketika dia bayi. Itu pun dihitung sahabat. Kenapa? Karena dia memandang nur, dia memandang cahaya, memandang wajah Nabi. Maka cahaya itu akan diberikan oleh Allah
terciprat cahaya kebagian daripada cahayanya Nabi, maka merekalah kemudian menjadi para sahabat. Itu istimewanya sahabat. Ya. Karena mereka memandang wajah Nabi. Abu Jahal juga melihat wajah Nabi, tapi dia tidak kebagian cahayanya karena tidak beriman kepada Nabi. Nah, Khabbab ibn al-Ard melihat Nabi dan melihat wajah Nabi, tahu wajahnya ini adalah wajah Nabi. Orang itu kalau memandang Nabi kita, Pak, itu tahu ini wajah Nabi. Udah kelihatan dari wajahnya. Beda sama wajah kita, Pak. Kelihatan juga. Orang siapapun yang memandang wajah Nabi tahu ini wajah Nabi, wajah utusan Allah. Kemudian Khabbab masuk Islam dan beliau termasuk 6 orang yang pertama kali masuk Islam. Adinahimakumullah, majikannya tahu. Maka dia diazab, disiksa dengan berbagai siksaan supaya meninggalkan agama Nabi Muhammad. Termasuk siksaannya apa? Yang paling berat, kata Khabbab bin al-Ard, punggung saya ini pernah dibakar dengan api. Disiramkan api ke punggungnya. Sehingga api itu tidak mati, bara itu tidak mati di punggungnya, kecuali karena lemak yang ada di punggungnya. Sayyidina Umar bin Al-Khattab senang kepada Sayyidina Khabbab bin al-Ard ini. Ketika beliau menjadi khalifah ditanya, "Ya Khabbab, ketika engkau masuk Islam, siksaan apa yang diberikan?" Beliau mengatakan, "Saya nggak bisa gambarkan, ya Amirul Mukminin. Saya pengen tahu." Kemudian beliau membuka pakaiannya. Begitu ditampakkan punggungnya, Sayyidina Umar loncat. Kaget melihat. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka meletakkan bara api di punggung saya. Dari besi yang dipanaskan. Dan api itu tidak padam kecuali dengan lemak yang ada di punggung saya. Bahkan membekas. Dan majikannya lebih sadis lagi, Pak, yang perempuan itu. Saking bencinya kepada Khabbab ini supaya dia berpindah agama, dia ambil besi dipanaskan di api, diletakkan di kepalanya sampai rontok rambut dan kulitnya. Dan Khabbab bertahan itu. Tidak mau melepaskan agamanya. Sampai kemudian Nabi diperintahkan berhijrah. Berapa tahun adab itu, Pak? Nabi di Mekah 10 tahun. Khabbab termasuk yang awal masuk Islam, 10 tahun disiksa. Dia kuat keimanannya. Sampai kemudian dia berdoa kepada Allah, sudah enggak kuat, ya Rabb, berikan balasan kepada orang-orang yang menyakiti saya. Itu majikan perempuannya terkena penyakit sakit kepala, Pak. Yang kalau sakit kepalanya dibentur-benturkan di batu. Itu pun enggak hilang. Akhirnya apa? Supaya hilang sakit kepalanya, dia ambil besi dipanaskan, diletakkan di kepalanya juga. Jadi sakit kepalanya hilang karena sakitnya panas besi itu. Karena dia dulu melakukan itu dibalik oleh Allah seperti yang sama. Sampai kemudian mati. Kemudian hijrah ke Madinah. Khabbab bin al-Ard ikut perang Badar, ikut perang Uhud. Hidup pada zaman Sayyidina Abu Bakar, hidup zaman Sayyidina Ali, hidup zaman Sayyidina Utsman, hidup pada zaman Sayyidina Ali. Dan meninggal pada zaman Sayyidina Ali. Orang dulu mempertahankan keimanan itu luar biasa. Kita baru diomongin orang aja udah berhenti, Pak. Rajin ke masjid, ada yang ngomongin, pengen ke masjid tuh, pengen dipuji tuh, pengen dialem, tuh ke masjid kan ada maunya itu. Takut udah jadi ketua DKM nggak ke masjid lagi dia. Reren. Hadirin rahimakumullah. Nah, As bin Wa'il ini mesen perhiasan, peralatan kepada Khabbab ibn al-Ard untuk dibikinkan perhiasan dan peralatan dari besi, dari logam. Setelah jadi, ditagih bayar. Dia nggak mau bayar, Pak. Jagoannya begitu. Pesen, dia nggak mau bayar. Apa dia bilang? Saya tidak akan bayar kecuali engkau meninggalkan agama Muhammad. Dijawab oleh Khabbab bin al-Ard, saya tidak akan meninggalkan agama Nabi Muhammad
sampai engkau mati dan engkau dibangkitkan. Apa jawab Wa'il ibn al-As ini, As ibn al-Wa'il ini? Oh, kalau saya mati dibangkitkan lagi. Mereka tidak percaya ada kebangkitan. Mereka tidak percaya ada akhirat. Kalau saya mati dan dibangkitkan lagi, maka seluruh harta saya akan dikembalikan ke saya. Di situ nanti saya bayar. Kita bayar di akhirat. Nantang dia. Oke, kalau begitu kita ketemu di akhirat. Bahasanya kan begitu kalau kita. Bayar, nanti di akhirat. Ucapan itu ditulis oleh Allah. Didengar oleh Allah. Allah Maha mendengar. Dan hakim yang maha adil. Maka seluruh urusan kita di dunia ini yang belum selesai, Pak, diselesaikan di akhirat. Dan yang terberat itu bukan urusan dengan Allah. Urusan dengan manusia. Hakul adami. Hukukul adami. Hak-hak yang berkaitan dengan anak Adam itu yang paling berat. Membebani pundak kita ini di akhirat. Hak anak kita, istri kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita, orang yang bergaul dengan kita, orang yang kita sakiti, orang yang bertransaksi dengan kita. Jika ada satu di antara mereka yang dizalimi, disakiti, maka Allah akan selesaikan di akhirat urusan itu. Makanya ada orang ngutang nggak bayar, saya tunggu di akhirat. Ya belum ditanya di akhirat. Makanya kan kalau mayit itu punya hutang, itu yang dikeluarkan terlebih dahulu. Ada orang meninggal yang berkaitan dengan mayit itu 4. 1, hakullah. Hakullah itu apa? Zakat. Keluarkan dulu. Yang kedua, hakul adami. Hakul adami itu apa? Hutang. Yang ketiga, hakul mayit. Hakul mayit itu apa? Kain kafan. Yang keempat, wasiat. Hakul mayit juga. Keluarkan wasiatnya. Baru yang kelima terakhir, hakul warasah. Hak ahlul waris. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.